Ada catatan tapi khusus untuk takmir ya. Tidak dibuka di luar, tapi catatan khusus disimpan disimpan di lemari khusus. Catatan yang dibawa oleh takmir masjid disimpan di lemari khusus itu isinya nama-nama seluruh jamaah seluruh kampung dengan berbagai catatan pentingnya. Ekonomi, pendidikan ada di situ, tapi tidak boleh ditempel. Hanya berada di mana? Di dalam. Itu yang akan dipakai oleh guru ngaji, akan dipakai oleh ustadz, oleh dai, membaca situasi di kampung. Oh, kampung ini sekian persen dan sebagainya, itu menjadi analisa. Maka kalau orang sudah berdakwah memakai hal itu, sudah memahami namanya kompetensi metode. Maka kalau orang Jawa dulu sering mengatakan ngono ya ngono ning aja ya poso ki wajib. Tapi kita ketemu yang belum puasa, kita punya strategi sendiri bagaimana untuk mengajak supaya mau berpuasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, ya. Di puasa kita punya strategi cara mengajaknya. Maka dai itu harus punya namanya kompetensi. Kompetensi yang dirumuskan oleh para ahli itu ada dua. Kompetensi substantif dan kompetensi yang kedua apa? Metodologis. Ya, memang paling bagus itu masjid itu ada apa ya? Ada catatan tapi khusus untuk takmir ya. Tidak dibuka di luar, tapi catatan khusus disimpan disimpan di lemari khusus. Catatan yang dibawa oleh takmir masjid disimpan di lemari khusus itu isinya nama-nama seluruh jamaah seluruh kampung dengan berbagai catatan pentingnya. Ekonomi, pendidikan ada di situ, tapi tidak boleh ditempel. Hanya berada di mana? Di dalam. Itu yang akan dipakai oleh guru ngaji, akan dipakai oleh ustadz, oleh dai, membaca situasi di kampung. Oh, kampung ini sekian persen dan sebagainya, itu menjadi analisa. Maka kalau orang sudah berdakwah memakai hal itu, sudah memahami namanya kompetensi metode. Jadi ada penelitian warganya, dianalisa, dibuat program, dilaksanakan, ada evaluasi ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka berarti kompetensi metodologisnya sudah. Nah, kompetensi substantifnya ada pada diri guru ngaji, ada pada diri ustadznya, ada pada diri mubaliknya. Umpamanya pengetahuan tentang agamanya, akhlakul karimahnya, dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan kompetensi metodologis. Jadi kekuatan kepribadiannya, keilmuannya itu namanya kompetensi substantif. Kekuatan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi itu kekuatan metodologis. Cukup sampai di situ. Tentang berpuasa kita bahas sedikit. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Monggo kita wau sesarengan ta'awud bismillah langsung ya ayyuhalladzina. Tinggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak ingkang sangat kula hormati, mohon izin saya akan menaikkan volume saya. Mohon izin. Kata-kata, cukup ya? Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu berdasarkan tafsir yang kami baca, saya sebut tafsirnya At-Tanwir ya. Salah satu penyusunnya Piantun Kalasan gitu. Jadi Piantun Kalasan ada yang tergabung dalam menyusun tafsir At-Tanwir. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu muncul di dalam Al-Qur'an 89 kali. Besok bapak-bapak ibu-ibu kalau tadarus Al-Quran setiap malam 1 juz, siapkan buku tulis, setiap ketemu ya ayyuhalladzina amanu dicatat. Surat apa, ayat berapa. Nanti di dalam surah Al-Baqarah muncul 11 kali. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Baqarah munculnya 11 kali. Termasuk di dalam surah Al-Baqarah 180. Nah, ada kata-kata wahai, nah gitu ya. Wahai. Wahai ini dalam tafsir At-Tanwir disebut untuk memanggil baik jauh maupun dekat. Yang jauh dipanggil, yang dekat pun dipanggil, karena untuk menumbuhkan kesan. Dan yang dipanggil itu perlu mendapatkan pemberitahuan tentang yang akan disampaikan. Maka di dalam Al-Quran minimal ada 89 penting dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tampun. Lon-alon sidik-sidik. Yang kedua kata-kata kutiba alaikumusya. Berarti hukumnya apa? Wajib. Bapak Ibu yang hormati, perlukah puasa itu latihan? Jawabnya kalau kita pernah belajar tentang sholat, Nabi pernah mengajak cucunya, namanya Hasan dan Husain. Peristiwa di Madinah, sholat Isya. Cucunya pernah naik di mana? Punggung. Akhirnya Nabi sujudnya agak panjang. Sehabis sholat Isya ada sahabat yang bertanya, kenapa tadi sujudnya lama? Apa jawaban Nabi? Saya memberi kesempatan kepada cucuku untuk menikmati, menaiki punggungku. Mudah-mudahan hadis ini sahih. Maka dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Nabi memberikan pembelajaran pada kita bahwa sholat itu perlu dilatihkan sejak kecil. Sehingga dewasanya dengan ringan melaksanakan sholat. Puasa juga begitu. Yang penting anak kita itu ikut sahur. Soal nanti jam 6 makan, enggak apa-apa. Yang penting ikut sahur. Ikut sahur sampai jam 9. Alhamdulillah. Ikut sahur, ikut sampai jam 12. Alhamdulillah.
Nanti berikutnya zakat. Zakat ki rasah nunggu bayarnya 10 juta. Wiwit 1 juta dibiasakan keluarkan 2,5%. Selawewu. Anggere seko 1 juta ikhlas selawewu, sesuk duwe gaji 100 juta ikhlas ngetokke 2,5 juta. Ning nek ra latihan ujuk-ujuk dibayar 1 juta, dijaluk 2,5, alah le gedek wis. Maka sholat juga perlu latihan, puasa juga perlu latihan, zakat juga perlu latihan. Ibu menghormati konsekuensinya. Bapak-bapak nanti ketika mensikapi anak-anak berada di masjid, harus takmir masjid harus mensikapi dengan lemah lembut ya. Ini pakar-pakar pendidikan lenggah wonten mriki. Mangke nek kula klentu nyuwun dipun langsung dipun tegur. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Saya masih ingat buku yang kami baca. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Kalau benar dan berprestasi, dialem sip. Nek kleru maklum, namanya juga anak kecil. Tadi kalau masjid ingin disebut sebagai baitut tarbiyah, maka takmir masjid harus memprogramkan gerakan remaja, pemuda dan anak-anak. Ketika kita sambil melatih anak biar rajin sholat di masjid, ternyata sedikit rame, bapak-bapak, ibu-ibu harus bijaksana ketika memberikan pembelajaran kepada anak. Ya nek saged niku remaja dan anak-anak niku di masjid tur anteng, gitu nggih? Ning masjid tur anteng. Nek terpaksa agak rame sedikit, ya maklum namanya anak-anak. Jangan sampai nanti kita malah apa? Gara-gara sikap kita kepada anak-anak, malah anak-anaknya pada takut ke masjid. Saya dulu masih ingat diajari begini. Anak umur 3 tahun tiba-tiba naik meja. Di benak anak umur 3 tahun naik meja iki ya prestasi. Prestasi. Aku iso. Aku pinter gitu. Kalau itu yang terjadi berarti bagaimana caranya? Ya dicekel. Sip. Neng gandeng bawah itu banyak apa? Orang tua yang harus dihormati, maka diturunkan pelan-pelan. Yo mas yo medun ning alon. Soalnya kalau anak kecil langgeri rame sidik pendelengi, remaja salah sidik getak, ya nanti generasi yang akan datang akan sangat sulit mengikuti apa yang menjadi cita-cita kita. Baitut tarbiyah tadi. Sampun.